Ya, baiklah. Nama saya Agun. Saya akan menjelaskan tentang masalah pengenalan dulu ya, dengan nama Agun Gunawan. Daerah dari AWM Siap Molek. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat ICC dan internet. Apa itu perangkat ICC dan internet dan speknya apa aja? Kita akan mengenalkan dari berbagai macam speknya dari perangkat ICT. Nah, kalau kita membahas masalah perangkat ICC, perangkat ICC adalah perangkat yang digunakan untuk membuat salah satu media pembelajaran yang tidak asing untuk menerangkan bagaimana media pembelajaran itu berjalan secara menarik atau tidak suntuk untuk mahasiswanya sendiri. Nah, internet semua orang pun tahu tentang internet. Mungkin ada bahkan yang tidak mengetahui apa itu internet. Internet salah satu jaringan yang sangat luas yang kita pelajari, tentang itu masalah email atau Facebook atau segala macamnya, atau materi-materi untuk pengambilan media pembelajaran. Penggunaan LCD adalah satunya untuk mempresentasikan berbagai macam materi dari dosen-dosen. Penggunaan hotspot itu mungkin di luar dari jangkauan kita. Penggunaan hotspot kita bisa lihat untuk menggunakan kata sandi, kita mulai dengan kata sandi atau menggunakan passwordnya. Nah, dari perangkat ICC dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang pesat. Tentunya kalau kita bicara mengenai ICT sangatlah panjang dan luas. Untuk menarik dari pembicaraan tersebut ICC, kita akan membahas tentang menggunakan media pembelajaran untuk mencakup. Oleh karena itu, batasan pada bagian ini cukup difokuskan untuk kepentingan proses media pembelajaran. Perangkat ICC yang dapat kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar yang ada pada saat ini diantaranya adalah personal komputer. Personal komputer adalah satu media yang untuk menerangkan bagaimana personal itu bisa terjadi. Kalau notebook, kita bisa simpulkan bahwa notebook itu bagian dari komputer, tapi cakupan bentuknya sangat kecil yang bisa dibawa kemana-mana walau itu pembelajaran. Nah, kalau dari LCD proyektor itu kita bisa melihat untuk memfokuskan bagaimana media pembelajaran itu atau materi yang kita mau bahas itu ada di LCD untuk presentasinya. Nah, spek dari personal data atau PDA itu bentuknya kecil seperti HP yang bisa dibawa kemana-mana untuk media pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita membahas masalah yang kedua, itu poin yang kedua, yaitu tentang internet. Internet dapat didefinisikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung secara global dan pertukaran paket switch communication protocol. Internet menyediakan berbagai macam informasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Dengan fasilitas yang searching atau informasi tertentu bisa ditemukan secara mudah. Internet mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan termasuk ekonomi dan pendidikan. Seiring dengan perkembangan internet di bidang ekonomi, muncul oleh istilah economic banking, business, payment dan sebagainya. Sedangkan di bidang materi pelatihan, proses pembelajaran menggunakan berbasis ITC, bagi pendidik muncul istilah learning. Learning adalah media pembelajaran. Hal ini menentukan bahwa betapa kuatnya pengaruh internet untuk merubah pandangan dan pikiran masyarakat. Nah, untuk mengakses suatu internet, teknologi yang dipergunakan dapat menggunakan kabel atau wireless maupun gelombang wireless. Jika mengakses dengan teknologi kabel secara jarak melalui public telecommunication, dipertukarkan modem dan diakses ke jaringan LAN atau local area network. Diperlukan internet card atau LAN. Sedangkan jika kita menyediakan hotspot, maka diperlukan WiFi atau Wireless Flexi. Adalah WiFi dirancang melalui spesifikasi atau rancangan menurut spesifikasinya. Dan spesifikasi ada 4 variasi dan bermacam-macam. Nah, kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Di situ ada 8002.11b, atau itu kecepatannya 11 MB, frekuensinya 2,4 GHz atau dicocokkan dengan frekuensinya B.
Nah, kalau kita lihat semua di situ kita bisa lihat kecepatannya sangatlah cepat apabila kita menggunakan dengan aplikasi yang lebih bagus lagi untuk memprosesnya. Nah, ini kita bisa lihat jaringan hotspotnya. Jaringan hotspot itu dari berbagai macam penjuru kita bisa menggunakan hotspot, tapi kita harus mengetahui kata sandi atau password itu sendiri dari hotspotnya. Di luar pun di lingkungan di luar dari gedung kita bisa menggunakan hotspot, tapi yang terpenting kita harus tahu bagaimana kita menggunakan hotspot itu sendiri. Hotspot di luar dari gedung itu bisa dipergunakan, tapi kita harus mengetahui bagaimana kata sandi itu. Kita harus mengetahui kata sandinya tersebut. Nah, ini penggunaan LCD, kita bisa tahu lah LCD mungkin penggunaan seperti apa, bentuknya juga pun mungkin dari para anggotanya juga pun tahu tentang LCD itu sendiri, dan untuk menyalakan atau mematikan dari LCD tersebut kegunaannya seperti apa kita bisa mengetahuinya. Nah, penggunaan hotspot seperti yang saya telah jelaskan juga sedikit mengenai yang di depannya tadi. Untuk dapat mempergunakan hotspot, pengguna harus terdaftar dulu sebagai user sehingga mempunyai username dan password. Setelah itu komputer atau netbook pengguna harus di setting proxy-nya. Untuk pendaftaran user dapat menggunakan network di administrator. Nah, settingan itu kita bisa settingan proxy atau control panel, terus network, connection, internet option, connection, LAN atau setting advert. Nah, dari bagian-bagian tersebut kita bisa lihat nantinya gambar penggunaannya untuk dari poin-poin tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambarnya. Nah, gambarnya terus caranya kita bisa mempergunakan. Di sini kita pilih menu start atau control panel. Terus kita bisa menggunakan network atau internet connectionnya. Kita bisa klik di situ. Nah, internet option kita di sini berbagai, di atasnya kita lihat di situ kita lihat semua banyak mengenai tentang bermacam-macam penggunaannya. Ada advocate-nya, ada internet option-nya, terus di sini connection-nya, bagaimana kita menggunakan connection atau untuk mengaktifkan dari internet tersebut. Terus LAN-nya kita setting dulu LAN-nya bagaimana caranya, terus masukkan LAN nomor IP-nya atau gimana. Nah, advocate itu bagian dari HTTP. Nah, itulah sebagian yang bisa saya gambarkan. Nah, isi dari HTTP itu ada angka-angkanya, ada portnya, juga centanglah bagian dari kotak dari user pen sama proxy server for all protocol. Lalu ketik OK dan tutup jendela sendiri kontrol panelnya. Nah, ya terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari presentasi saya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak mengganggu. Mohon kesabarannya. Nah, baiklah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.